Bayangkan, seorang wanita memiliki kecantikan yang memukau, memikat setiap mata yang melihat, dan kekayaan yang datang begitu mudah. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah bisa dihindari. Ini adalah kisah seorang wanita yang memilih jalan pesugihan, menanam susuk emas dan intan di tubuhnya demi memikat hati setiap pria. Tapi ada sesuatu yang tidak ia sadari. Pesona itu bukan hadiah tanpa syarat. Saat kutukan mulai menyerang, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Siapkah Anda mendengar kisah di mana kecantikan menjadi senjata sekaligus hukuman? Malam itu terasa lengang di pinggir kota, salah satu kota di Jawa Timur. Hiruk-pikuk orang-orang yang lalu lalang sudah berkurang. Hanya tersisa angin dingin yang berembus membawa debu-debu jalanan yang kering. Di sebuah kamar sempit di atas rumah tempat hiburan malam yang sudah reot, seorang wanita muda berdiri di depan cermin. Namanya Maya. Usianya masih 25 tahun. Namun hidupnya sudah penuh dengan cerita yang tak akan pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia menatap wajahnya yang tampak letih, meski kecantikannya masih terpancar. Namun, Maya tahu itu semua bukan karena kecantikan alaminya. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang memberinya aura berbeda dari kebanyakan wanita lain. Susuk emas dan intan, itulah rahasianya. Suara dari luar kamar mengagetkan Maya. Itu suara Bu Ratri, pemilik rumah hiburan malam yang sudah Maya anggap seperti ibunya sendiri. Maya menarik napas panjang, lalu membalas, "Sebentar Bu, saya keluar." Tangannya perlahan menyentuh pipinya yang terasa sedikit lebih keras dari biasanya, di mana susuk intan dipasang. Dia selalu merasakan sedikit getaran setiap kali menyentuh bagian itu, seolah benda mistis itu berdenyut hidup di bawah kulitnya. Saat Maya melangkah keluar dari kamar, langkah kakinya terasa ringan, penuh percaya diri. Lelaki manapun yang melihatnya malam itu tak akan bisa menolak pesonanya. Dan memang, sejak memasang susuk beberapa tahun lalu, pekerjaannya sebagai pekerja hiburan malam berubah drastis. Maya tak lagi menjadi wanita biasa yang harus merayu untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan datang padanya seolah tersihir oleh kehadirannya. Ada magnet yang tak kasat mata, daya tarik mistis yang membuat para lelaki selalu ingin kembali. Malam itu, Maya menerima tamu spesial, orang kaya dari Jakarta. Katanya, dia mau pesan yang paling istimewa, kata Bu Ratri dengan senyum licik di bibirnya. Maya hanya tersenyum. "Saya tahu Bu, saya akan berikan yang terbaik." Beberapa tahun sebelumnya, Maya masih ingat ketika pertama kali ia bertemu dengan seorang dukun yang memasang susuk di tubuhnya. Saat itu, hidupnya sedang di ujung tanduk. Maya hanyalah gadis desa yang datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Tapi keadaan membuatnya terjerumus dalam dunia malam. Hidup yang berat, hutang yang menumpuk, dan harapan yang hancur membuatnya putus asa. Ia ingin mengubah nasib, tapi tak tahu caranya. Sampai suatu malam, seorang teman di tempat kerjanya bercerita tentang susu. "Kamu tahu banyak perempuan di kota ini yang pakai susu. Dengan itu,
Mereka bisa hidup lebih baik, mendapatkan lelaki kaya, atau setidaknya menarik banyak pelanggan, kata temannya sambil tersenyum tipis. Maya terkejut saat itu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Malam berikutnya, temannya mengantarnya ke rumah seorang dukun tua di pinggiran kota. Dukun itu dengan tatapan tajam dan wajah penuh kerutan menyambut mereka tanpa banyak bicara. "Aku tahu kamu ingin apa," katanya tanpa diminta. "Kamu ingin mengubah nasib, bukan?" Maya mengangguk, takut tapi juga penuh harapan. "Ada harga yang harus dibayar, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kecantikan yang tak akan pudar, daya tarik yang membuat lelaki tak bisa berpaling darimu. Tapi ingat, semua ini tidak gratis. Kamu akan hidup dalam bayang-bayang kutukan selama susuk ini ada dalam tubuhmu." Maya yang sudah putus asa hanya mengangguk. "Saya tak peduli, asal saya bisa hidup lebih baik." Dukun itu tersenyum licik. "Baiklah, mari kita mulai." Malam itu, Maya dipasang susuk di berbagai tubuhnya. Di wajahnya, susuk intan untuk memancarkan kecantikan abadi. Di bibirnya, susuk emas, agar setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar memikat. Di dadanya, susuk berlian untuk mengundang lelaki mendekat tanpa bisa menahan diri. Dan pesugihan susuk yang ditanamkan dalam tubuh seseorang bertujuan untuk memperoleh kekuatan supranatural, umumnya berupa daya tarik atau kecantikan fisik yang luar biasa. Tujuan utama dari penggunaan susuk ini adalah untuk memikat lawan jenis, mendapatkan keberuntungan dalam karir, atau menarik kekayaan dan perhatian. Proses awal dari pesugihan susuk adalah penanaman benda-benda magis, emas, intan, atau logam lain ke dalam tubuh oleh seorang dukun atau paranormal. Dalam praktik ini, penanaman susuk dilakukan di bagian-bagian tubuh yang dipercaya dapat meningkatkan energi spiritual dan daya tarik seseorang. Setelah susuk ditanam, dukun atau paranormal biasanya akan membaca mantra atau melakukan ritual untuk mengaktifkan kekuatan magis dari susuk tersebut. Ritual ini bisa melibatkan persembahan doa atau pemanggilan makhluk gaib yang dipercaya dapat mengisi susuk dengan energi spiritual. Setelah aktif, susuk mulai bekerja dengan cara memperkuat aura spiritual dan fisik pemakainya. Daya tarik yang kuat, pemakai susuk seringkali dianggap lebih cantik atau tampan, dan orang-orang di sekitarnya tertarik padanya bahkan tanpa alasan yang jelas. Kemudahan mendapatkan keinginan. Orang yang menggunakan susuk seringkali merasa lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Apakah itu kekayaan, cinta, atau kesuksesan dalam pekerjaan. Banyak pengguna susuk merasakan peningkatan keyakinan dan karisma membuat mereka lebih percaya diri dalam interaksi sosial. Dalam beberapa praktik pesugihan susuk, susuk bukan hanya benda mati. Dukun atau paranormal seringkali memanggil makhluk halus seperti jin atau roh untuk menghuni susuk tersebut. Makhluk halus ini kemudian memberikan kekuatan pada susuk dan mengatur pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitar pemakai. Namun, makhluk halus ini juga menuntut imbalan. Imbalan tersebut bisa berupa persembahan yang harus rutin diberikan oleh pemakai susuk atau pengorbanan spiritual yang lebih dalam, seperti menjauhkan diri dari kegiatan keagamaan yang baik. Seperti kebanyakan pesugihan, penggunaan susuk
seringkali disertai dengan konsekuensi yang serius. Pemakai susuk mungkin mendapatkan daya tarik dan keberuntungan di awal, tetapi seiring waktu, kekuatan susuk bisa berbalik menjadi kutukan. Pengguna susuk bisa mengalami efek samping, seperti gangguan kesehatan dan mental. Susuk yang sudah lama terpasang bisa menyebabkan penyakit fisik atau gangguan jiwa, hingga kesulitan saat kematiannya. Ada cerita mistis bahwa pengguna susuk sulit meninggal dunia atau jasadnya tidak diterima oleh bumi. Pembalasan dari makhluk halus, jika imbalan atau pantangan yang ditetapkan oleh makhluk halus tidak dipenuhi, makhluk tersebut bisa marah dan menyebabkan malapetaka bagi si pemakai susuk atau keluarganya secara keseluruhan. Pesugihan susuk adalah salah satu bentuk praktik mistis yang menjanjikan daya tarik dan kekayaan, namun selalu disertai dengan resiko yang besar. Pemakai susuk harus siap untuk membayar harga yang tak hanya berupa materi, tetapi juga spiritual, bahkan nyawa. Kembali ke malam ini, Maya berjalan ke arah kamar khusus di rumah hiburan malam itu, tempat tamu-tamu VIP biasa dijamu. Di sana, seorang lelaki dengan jas mahal sedang menunggunya. Dari wajahnya, jelas ia bukan orang biasa. Mata lelaki itu menyala penuh gairah begitu melihat Maya memasuki ruangan. "Kamu Maya?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Lelaki itu tampak terpesona hanya dalam hitungan detik. "Kamu luar biasa." "Terima kasih," jawab Maya dengan suara lembut. Suaranya terdengar seperti alunan musik yang memikat. Malam itu berlangsung seperti biasanya. Maya sudah terbiasa dengan lelaki-lelaki yang datang padanya. Dan seperti yang sudah-sudah, mereka selalu terhipnotis dengan pesona yang Maya miliki. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda saat ia berbaring di samping lelaki itu. Setelah semuanya selesai, ia merasakan kegelisahan yang aneh. "Aku mau kamu selalu ada untukku," kata lelaki itu. Tiba-tiba Maya terdiam. "Maksudmu?" Lelaki itu bangkit menatap Maya dengan mata yang berkilat-kilat. "Aku akan bayar berapapun kamu, tapi kamu harus jadi milikku selamanya." Maya terkejut, tapi juga merasa ada sesuatu yang salah. "Aku hanya bekerja di sini. Kamu tahu itu kan?" Lelaki itu tak peduli. "Aku akan bawa kamu keluar dari sini. Kamu tak perlu kerja lagi. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Maya tersenyum tipis. Sesuatu yang sudah sering ia dengar dari banyak lelaki lain. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin. Lampu berkelip-kelip dan angin dingin, entah dari mana, tiba-tiba meniup tirai di jendela. "Ada apa ini?" tanya lelaki itu dengan nada panik. Maya mulai merasa tidak nyaman. Ia pernah mendengar cerita tentang efek samping dari susu, tapi selama ini ia tak pernah benar-benar merasakannya. Hingga malam itu, seketika bayangan hitam muncul di sudut ruangan, membentuk sosok yang mengerikan. Lelaki itu berteriak, tapi suaranya tertelan oleh keheningan ruangan. Sosok itu mendekat, semakin dekat, dan tiba-tiba mencengkram dada Maya. Dengan tangan yang dingin, Maya terkejut, tubuhnya tak bisa bergerak. Sementara, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam dirinya. Lelaki itu tak bisa bergerak, matanya terbelalak melihat pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Apa-apaan ini?"
Suaranya tercekat. Maya ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Perlahan dari dalam tubuhnya, ia merasakan susuk-susuk itu bergerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam kulitnya. Maya merasakan getaran hebat di dalam tubuhnya, seakan-akan susuk yang ditanamkan itu mulai memberontak. Rasa nyeri itu semakin intens dan ia tak bisa lagi menahannya. Dalam kepanikannya, Maya melihat sosok hitam itu semakin mendekat, mengulurkan tangan yang dingin dan menembus tubuhnya. "Tolong!" Maya berusaha berteriak, namun suaranya hilang di tenggorokan. Lelaki di depannya yang tadi tampak berkuasa, kini hanya bisa berdiri, mematung dengan ketakutan yang nyata. Di matanya, ia berusaha melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ruangan yang semula hangat kini berubah dingin menusuk tulang, dan udara dipenuhi dengan bisikan halus yang menyeramkan. Tak jelas dari mana asalnya. "Apa yang terjadi padamu?" tanya lelaki itu. Suaranya bergetar, namun Maya tak bisa menjawab. Susuk-susuk yang dulu memberikan pesona dan kekuatan kini berbalik melawannya. Perlahan dari kulitnya yang halus, susuk-susuk emas dan intan itu mulai keluar. Tubuhnya seperti hendak terkoyak, seiring dengan setiap pergerakan benda-benda magis yang tertanam di dalamnya. Intan kecil mulai tampak di bawah kulit wajahnya, sementara emas dan bibirnya perlahan memudar. Dalam pandangan yang kabur, Maya melihat bayangan hitam itu mendekat ke lelaki yang kini berjongkok ketakutan di sudut ruangan. Bayangan itu tampak membesar, menelan cahaya di sekitarnya. Sosok itu menunduk dan seketika mencengkram kepala lelaki itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. "Jangan!" Maya berteriak, tapi sudah terlambat. Lelaki itu mengeluarkan jeritan yang terdengar seperti tercekik sebelum tubuhnya jatuh ke lantai tak bergerak. Maya menangis bukan hanya karena ketakutan, tapi karena ia tahu ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Dukun itu sudah memperingatkannya. Susuk ini bukan sekedar daya tarik. Ia membawa roh kekuatan yang membutuhkan imbalan. Beberapa tahun yang lalu, waktu pertama kali Maya dipasang susuk, ia merasa hidupnya berubah dengan begitu cepat. Setiap langkahnya diiringi tatapan penuh kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Lelaki-lelaki berdatangan, tertarik pada kecantikannya yang memukau. Mereka tak tahu, di balik pesona itu ada bayangan kelam yang terus mengikuti. Sejak saat itu, Maya selalu berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Lama-kelamaan, setiap malam, Maya mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok hitam berdiri di sekeliling tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Mereka tak pernah bicara, hanya berdiri diam menunggu sesuatu. Dan kini, di malam yang dingin itu, mimpi-mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Sosok hitam itu berbalik ke arah Maya. Maya mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu perlahan mendekatinya. Udara di ruangan menjadi semakin dingin. Setiap langkahnya seakan membawa kematian lebih dekat. "Aku sudah membayar! Aku sudah membayar!" Maya berteriak histeris. Ia tahu ini bukan tentang uang. Ini adalah tentang jiwa yang harus dikorbankan. Bayangan itu berhenti di depannya tanpa berkata apapun. Tangan hitam dan besar itu sekali lagi terulur. Kali ini menyentuh dahi Maya.
tepat di tempat susuk Intan tertanam. Rasanya dingin menusuk tulang, dan dalam sekejap, pandangan Maya menjadi gelap. Ketika Maya membuka matanya, ia sudah tak lagi berada di kamar itu. Ia berada di tempat yang asing, sebuah hutan yang gelap dan sepi. Pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya berbisik lirih, seakan-akan sedang berbicara tentang rahasia yang tak boleh didengar manusia. Maya berjalan perlahan, kakinya terasa berat. Setiap langkahnya membawa bayangan kelam. Ia tahu kemana ia harus pergi ke tempat asal. Semua ini dimulai. Tiba-tiba ada suara tawa terdengar di belakangnya. Maya berhenti dan menoleh. Di antara pohon-pohon yang gelap, muncul sosok yang sangat dikenalnya, dukun tua itu. Wajahnya yang penuh keriput tampak tersenyum licik, seolah-olah ia sudah menunggu Maya sejak lama. "Kamu datang, Maya." Suara dukun itu terdengar berat dan penuh teka-teki. "Aku sudah menunggumu." Maya hanya bisa menatapnya dengan rasa takut dan bingung. "Apa yang terjadi? Aku sudah membayar semua yang kau minta." Dukun itu tertawa pelan. Tangannya mengelus-elus tongkat kayu yang dibawanya. "Kamu memang membayar dengan emas dan intan, tapi harga yang sesungguhnya lebih dari itu. Kamu lupa, susuk itu bukan hanya memberimu kecantikan, ia juga membawa roh-roh halus yang akan merenggut jiwamu. Kamu bilang, aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kau tak pernah mengatakan tentang ini." Dukun itu hanya menggeleng. "Itulah sifat manusia, Maya. Mereka selalu ingin lebih, tapi tak pernah siap membayar harga yang sebenarnya. Sekarang, susuk itu ingin kembali kepada asalnya, dan kamu tahu apa yang harus kamu berikan." Maya merasa dadanya sesak. Ia tahu apa yang dukun itu maksud. Harga yang harus ia bayar bukan hanya uang atau tubuhnya, itu adalah jiwanya. "Tidak, tidak, aku tak bisa." Maya mulai terisak. Tubuhnya ambruk di tanah. Aku tak mau mati." Dukun itu mendekat. Wajahnya kini berubah menjadi gelap, seperti bayangan yang mengejarnya selama ini. "Mati bukanlah akhir. Mati hanya awal dari sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam. Kamu sudah tahu itu sejak awal, Maya." Maya menangis dalam ketakutan yang mendalam. Ia sadar bahwa semua adalah bagian dari kutukan yang ia terima ketika ia memilih jalan ini. Sekarang waktunya sudah tiba. Suara dukun itu berbisik. Maya menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi ia tahu kutukan ini adalah nyata dan tak ada jalan keluar. Maya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia masih berada di kamar rumah hiburan yang sempit itu. Lelaki yang tadi tergeletak di lantai, kini sudah tak ada lagi. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang masih tersisa. Ia meraba wajahnya. Pipinya yang semula keras, kini terasa lembut kembali. Susuk itu hilang, tapi Maya tahu yang harus ia bayar belum selesai. Pesona yang selama ini menyelimutinya kini pergi meninggalkannya dengan bayang-bayang kegelapan. Malam itu adalah awal dari akhir hidup Maya. Pesugihan yang dulu memberinya kekayaan, kecantikan, dan perhatian, kini menuntut sesuatu yang tak bisa ia hindari. Jiwanya sendiri, dan tak peduli berapa banyak yang ia dapatkan. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Kebebasan dari kutukan pesugihan yang mematikan.
Pesugihan dalam bentuk apapun selalu menawarkan janji manis di awal, namun pada akhirnya selalu ada harga yang harus dibayar, dan itu jauh lebih mahal daripada yang pernah dibayangkan. Bagi Maya, pesona yang ia miliki selama ini datang dengan bayaran yang lebih dari sekedar emas atau intan. Pada akhirnya, pesona dan kekayaan yang didapat dari jalan pesugihan selalu menuntut harga yang tak ternilai. Jiwa dan kebebasan Maya mungkin mendapatkan apa yang ia inginkan di awal, tapi kebahagiaan yang diraihnya hanya sementara, tertutupi oleh bayangan kutukan yang semakin lama semakin mendekat. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara gelap akan membawa konsekuensi yang jauh lebih berat. Hati-hati dengan pilihan yang kita buat, karena terkadang iming-iming justru menjadi awal dari malapetaka yang tak terhindarkan. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah salah satunya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya.